bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah. Dalam lanjutan sidang citizen lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar, dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan ini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu kalau saya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi tetapi Anda. Kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan.
bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Dan akhirnya benar diproses dan seterusnya oleh Dewan Dokter tadi, dan hasilnya menyatakan diragukan dan seterusnya. Maka muncullah surat-surat yang isinya adalah peringatan kepada pembimbingnya dan seterusnya, kalau tidak salah seperti itu gambarannya ya. Jadi ini menurut pendapat saya dari pihak UGM juga sama, ini levelnya sudah rektor dan dekanat ya. Kalau sudah levelnya rektor dan dekanat, semestinya Dewan Guru Besar, karena itu masih ada keraguan tadi, saya ingin sampaikan, ini masalah itu masuk ranah pidana di kepolisian, mestinya Dewan Guru Besar akan turun tangan untuk melakukan pemeriksaan, namanya adalah identifikasi atau verifikasi terhadap pernyataan rektor tadi, benar atau tidak benar ya, prinsipnya itu ya, benar atau tidak benar dengan alat bukti yang ya. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, seperti biasa kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Nah teman-teman, di dalam sebuah cuplikan video ini terdapat beberapa kasus atau komentar dan tanggapan netizen. Nah teman-teman, untuk itu seperti biasanya kita akan melihat dan menganalisis apa saja komentar yang terdapat pada netizen. Nah teman-teman, kita mulai dari Muhamil Smoen. Di sini dia menyampaikan mantap Ibu Kurnia, adili Jokowi dan masulkan Gibran. Nah teman-teman, di sini disampaikan oleh Abdul Haid. Di sini ngakak akan selesai masalah ini selama mata rantai nggak diputus, hukum mati koruptor itu solusinya. Nah teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Songkeng, keturunan PKI apalagi Gibran lebih jelas palsunya lagi bikinkan Jokowi keluarga baru, hukum mati itu pun belum cukup. Nah teman-teman, di sini Titan menyampaikan cerdas ibu ini, do the point. Nah di sini disampaikan oleh Aku Kuah, rakyat kecil mendukung PDIP. Di sini teman-teman, di sini disampaikan juga oleh Putra Uga, berjuang terus untuk kebenaran Bang Deddy Sitorus. Pusing-pusing lo selamat tinggal PDIP. Turunkan Gibran, mantap Bu, terima kasih telah mewakili hati kami. Betul sekali Bu, mewakili aspirasi rakyat. Kita lanjut teman-teman, ada komentar disampaikan, termu otak didenggut. Gaspol biar cepat tentram, negara ini bersama akal waras, jujur mahal harganya. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini ada komentar, seru adili yang tidak benar. Dan berikutnya, kau rusak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang nekra untuk meloloskan anakmu yang masih cengesan menjadi wakil presiden yang bodoh dan mengautkan. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Aswasi, Jokowi dan Gibran ini tidak bersyukur. PDI yang memberikan jalan jadi presiden dan Gibran jadi gubernur. Nah teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh Marta Haryani, setuju, bosan dengar tentang si Jokowi dan kroninya. Moga ada pemimpin yang sebenarnya bisa bela rakyat. Nah teman-teman, di sini disampaikan oleh Dias Loka, DPR mandul, MPR makan gaji buta, diam pura-pura buta dan tuli, rakyat menjadi kesal. Kami
karena keadilan, hukum, korupsi, dan lain-lain masalah bangsa. Nah, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Suroto Soroto. Lanjutkan perjuanganmu, Bu Kurnia, Dr. Ritiva, Bang Roy, Bang Dedi, Said Didu untuk melangkah kebenaran demi dunia dan akhirat. Nah, teman-teman, kita lanjut disampaikan di sini oleh Aikosman. Hai Jokowi, malulah kau ngaku kuliah di Universitas Gadjah Mada, sampai ngongok-ngongok, sampai maksa-maksa rektor perempuan Universitas Gadjah Mada biar diakui kuliah di Universitas Gadjah Mada. Maka rusaklah nama baik Universitas Gadjah Mada yang telah melahirkan banyak ilmuwan berkelas menjadi universitas penipu dan pembohong. Teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Data Suri. Udah siap tegak lurus tongkat komando, salam segitiga emas merdeka. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Merstu Santi, mantap, adili Jokowi dan mazulkan Gibran ganti sama Ahi. Nah, teman-teman, kita lanjut di sini juga disampaikan oleh Lisa Haya, mantap Bu, tapi kayaknya hal yang mustahil bisa menjarakan geng Mulyono ini selagi aparatnya masih yang itu saja. Nah, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Soyoto Atomo, kalau Prabowo nggak bisa menyelesaikan problem ini, saya yakin Prabowo nggak punya nama baik. Nah, di sini juga teman-teman disampaikan oleh Muhammad Adakain, Jokowi Gibran rasain biar menderita dunia akhirat. Nah, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Bayur Solat, di suatu kawasan ada maling atau preman, bila tidak ada penghalau, mereka akan merajalela, tentu semakin banyak pengikutnya, karena itu dukunglah bila ada yang berani memeranginya. Mantap, adili Jokowi dan penjarakan karena korupsi pajak rakyat. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Daniel Zimi, mazulkan juga Prabowo satu paket itu. Cocok juga kata ibu ini. Wow, benar banget, setuju. Coba Jokowi dipenjarakan, miskinkan, kubur hidup. Ngurusi ijazah Jokowi kayak nggak ada kerjaan. Nah, teman-teman, kita telah melihat dan menganalisis apa saja dan terdapat bagaimana saja komentar dan tanggapan netizen. Nah, untuk itu teman-teman, berikan juga pendapat Anda di bawah kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang permasalahan yang terjadi pada saat ini. Nah, teman-teman, sekian dari saya pada cuplikan video ini. Salam NKRI.